Tapi Bang, mungkin dari Kak Nikmir sendiri sempat ada cerita nggak sih pertemuan Loli sama laki-laki itu tuh apakah yang di foto itu pertama kali atau pernah ketemu beberapa kali? Yang maksudnya Nikmir juga tahu atau gimana Bang? Tahu lah nih kita. Ini yang posting siapa itu? Enggak, maksudnya artinya itu pertemuan Loli dengan laki-laki itu udah beberapa kali kah? Atau pertama kali yang diposting sama Kak Nikmir itu? Atau gimana Bang? Atau penting sekali nggak dijawab pertanyaan ini? Penting sih Bang, Barangkali. hanya karena mempertegas aja Bang, mempertegas bahwa jangan sampai ada kesimpang siuran terhadap pemberitaan ini Bang, gitu loh. Kan itu foto berdua. Yang posting ibunya. Tanya ibunya. Kan gampang sebetulnya. Tapi kan Abang ada di situ katanya tadi. Iya, saya ada di sana. Masa saya tanya, lu lagi pacaran? Lu lagi ngapain? Etika saya tidak ada. Saya tidak ada kalau saya bertanya sama seseorang seperti itu. Atau saya tanya, lu KTP-mu mana? Kan nggak pantas lah ya. Yang penting mereka berdua ketawa-ketawa, happy lah ya. Nah, happy itu ya tafsirkan sendiri kan. Saya kan tidak mungkin ahli tafsir juga. Yang jelas ada seseorang yang lagi berbahagia berduaan. Apakah dia dalam menjalin hubungan dan sebagainya itu mungkin ibunya yang bisa tahu. Yang dalam hal ini Nikita Mirzani seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mau nanya lagi. Bang mau nanya soal kasusnya Mail yang pemerasaan. Recording stopped. Recording in progress. Ah, saya tidak menanggapi, tapi boleh nggak kita mencoba untuk belajar membaca undang-undang, boleh nggak ya? Boleh Bang, boleh. Bisa Boleh Bang, boleh. diperjelaskan Bang. Makanya, jadi bukan saya coba akan membaca, kalau boleh saya coba baca supaya saya mungkin lupa kalau ada pasal gitu loh ya. Yang pertama saya baca itu pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu Undang-Undang Perkawinan. Bunyinya seperti ini yang saya ingat. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya. Kira-kira itu pasal kan bahasa Indonesia. Teman-teman wartawan bisa mengerti nggak bahasa yang saya sampaikan tadi? Bisa Bang. Bisa. Artinya apa di dalam pasal tadi? Ya artinya di saat masih umur 18 tahun eh, bisa menikah tapi dengan persetujuan dari kedua orang tuanya. Bukan 18 tahun ini. Oh, Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya. iya. Artinya kalau seseorang masih 18 tahun harus mendapatkan izin orang tuanya. Nah, itu Anda bisa memahami, jadi saya tidak akan menanggapi, saya membaca pasal saja. Bagi saya pasal ini penting supaya difahami oleh semua masyarakat. Jadi di Indonesia itu ada undang-undang perkawinan, ada kompilasi hukum Islam, ada juga undang-undang perlindungan anak, ada juga KUH Perdata. Ini beberapa pasal mengatur tentang anak, tentang seseorang. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur apa yang dimaksud anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun itu dikategorikan anak. Selanjutnya di dalam Undang-Undang kompilasi hukum Islam pun mengatur tentang perkawinan. Jadi yang boleh kawin itu apabila calon suaminya minimal itu 19 tahun. Umurnya itu boleh. Seorang wanita 16 tahun boleh, tapi ada syaratnya lagi diatur tentang eh, yang boleh berumur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Itu diatur secara tegas di dalam kompilasi hukum Islam, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di dalam KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata sama dengan Undang-Undang Nomor 174. Jadi syaratnya itu secara tegas menyatakan. Nah, kalau yang saya sampaikan tadi itu Undang-Undang Pasal 6 Ayat 2 itu terkait dengan syarat
untuk menikah. Syarat untuk kawin itu apabila umurnya belum 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya. Nah, selanjutnya tentang dewasa. Jadi ada anak, ada dewasa. Anak itu terkait dengan persoalan apabila ada peristiwa pidana yang terjadi terhadap seseorang anak. Kalau peristiwa terhadap seseorang yang belum berumur 18 tahun, itu tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau terjadi peristiwa hukum terhadap anak berumur 18 lebih 1 hari, maka yang berlaku adalah Undang-Undang KUH Pidana. Itu yang harus dipahami. Makanya ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada KUH Perdata, ada kompilasi hukum Islam, ada Undang-Undang Perkawinan. Itu secara tegas mengatur semuanya. Jadi intisarinya apabila seseorang belum berusia 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan itu boleh asal mendapatkan izin dari orang tuanya. Nah, orang tuanya terkait kembali dengan persoalan ini namanya Laura, maka yang akan memberikan izin adalah Nikita Mirzani. Seperti itu. Jadi hak itu masih ada di tangan Nikita Mirzani sampai anak ini dewasa menurut hukum, yakni umur 21 tahun. Jadi biar paham semuanya, jangan ini repot dengan persoalan 18 tahun. Bukan 18 tahun itu anak. 18 lebih 1 tahun, lebih 1 hari lah, itu sudah bukan disebut anak lagi menurut undang-undang. Itu yang harus dipahami. Ada yang mau ditanya lagi? Bang, saya mau tanya yang kasus Mail, Bang. Bentar, Bang, Kenapa? berarti apa yang diucapkan oleh Bang Rasman kemarin bahwa Fahmi itu bisa-bisa dia atur-atur aja itu berarti tidak benar ya, Bang? Tidak bisa untuk menikah dengan gampangnya gitu ya, Bang? Tidak sah. Dan tidak mungkin bisa nikah menurut hukum. Karena di dalam, kalau umat Islam itu kan syaratnya harus melalui KUA pencatatannya. Jadi pemberitahuan biasanya RT, RW, terus biasanya dari kelurahan, terus ke KUA. Namanya pengantar nikah. Nanti habis itu ada pengantar pindah nikah. Maksudnya pindah nikah itu seorang mempelai laki-laki akan meminta pengantar dari KUA ditujukan kepada KUA di mana mempelai perempuan melangsungkan perkawinan sehingga perkawinan itu bisa dilaksanakan dengan syarat. Harus ada syaratnya lagi. Nah, syaratnya itu harus sesuai dengan undang-undang. Nah, kalau misalnya anak itu belum 21 tahun harus mendapatkan izin orang tuanya. Nah, itu yang harus dipentingin. Jadi kalau dia sudah di atas 21 tahun, itu boleh tanpa persetujuan orang tuanya, tapi tetap harus ada walinya karena Islam. Nah, syarat perkawinan yang terpenting menurut hukum Islam itu adalah, pertama itu adalah ijab kabul, ada mahar, ada saksi, ada wali. Ada 4 syarat yang harus terpenuhi dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satu ini tidak ada, maka pernikahannya itu tidak sah menurut hukum Islam. Seperti itu yang harus dipahami. Jadi semuanya harus dipahami. Kalau nggak dipahami repot nanti. Asal bicara saja nanti nggak paham urusannya seperti itu.